AST 2160 kekuatan, pria bergaun hitam. Meskipun dia tidak yakin tentang efek yang tepat dari pil, King Sui sudah puas dengan itu. Total ada 14 pil. Seperti kata pepatah, kualitas daripada kuantitas, karena jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pil aptitude, King Sui merasa itu harus memiliki fungsi atau efek yang lebih baik. Mengesampingkan semua itu, perhatian King Sui terutama terfokus pada 50 kuali persegi surgawi saat ini. Menambahkannya ke yang awalnya tersisa dari peningkatan senjata surgawi terakhir, sampai sekarang, dia memiliki total 56 kuali kotak surgawi. Itu hanya membutuhkan 8 kuali kotak surgawi untuk meningkatkan senjata surgawinya ke kelas 9. Awalnya, dia seharusnya membutuhkan 16 dari mereka, tetapi berkat Tracer Basin, jumlahnya berkurang setengahnya. King Sui memasukkan semua ini ke dalam Tracer Basin. Sementara itu, dia mulai berkultivasi. Combo berkelanjutan, transposisi stelar, dan yang tak kalah pentingnya, menjalankan kontrol atas pedang terbang. Kekuatan King Sui saat ini dianggap cukup baik secara singkat. Sejauh ini, transposisi stelar telah menjadi langkah pembunuh yang hebat baginya karena mengabaikan pertahanan lawan sepenuhnya. Golden Battle Halberd milik King Sui hanya meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran. Mempertimbangkan bahwa sebagian besar senjata juga melakukan hal yang sama, Golden Battle Halberd King Sui hanya dapat dianggap layak dalam hal meningkatkan kecakapan ofensif penggunanya. Namun, berkat kemampuannya, penetrasi, serta penetrasi lengkap, yang memiliki peluang yang sangat kecil untuk terjadi, Golden Battle Halberd adalah salah satu senjata paling berharga dari King Sui. Kemampuan, penetrasi, bahkan lebih menakutkan daripada kemampuan mengabaikan pertahanan. Namun, masalah utamanya adalah kemungkinan itu terjadi terlalu kecil. Kalau tidak, itu akan menjadi langkah yang menantang surga. Namun demikian, itu masih cukup baik karena dapat digunakan untuk menyelesaikan pertempuran di saat-saat penting. King Sui mengeluarkan 10 pil potensial. Pil ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang segera. Masing-masing dari mereka membantu meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 1%. Meskipun tidak ada batasan tetap untuk jumlah pil yang bisa diminum seseorang, perlahan-lahan akan kehilangan efeknya saat pengguna memakannya lebih banyak dan lebih banyak lagi. 1% ini menutupi semua kekuatan orang tersebut. Karena itu, King Sui sangat tertarik untuk mencobanya dan melihat hasilnya. Begitu dia mengambil satu, dia segera merasakan perasaan menyegarkan di sekujur tubuhnya. Kekuatannya telah meningkat sebesar 1%. Kekuatan dalam konteks ini hanya mencakup kekuatan bawaan orang tersebut. Itu tidak memperhitungkan dorongan eksternal apapun yang diterima orang itu dari objek lain. Setelah itu, dia terus memberi makan yang lain. Dia terus mengulanginya sampai ketika dia memakan pil ke-10, dia menyadari bahwa jumlah kekuatan yang meningkat dari yang ke-10 kurang dari 1%, kira-kira sekitar 0,8%. Namun demikian, dia masih mengambil yang lain, hanya untuk menemukan bahwa kali ini, itu hanya meningkat sebesar 0,6%. Mengetahui itu, King Sui berhenti meminumnya. Sekarang, dia kurang lebih bisa mengetahui bahwa 10 adalah jumlah maksimum pil yang dapat dikonsumsi seseorang untuk hasil yang optimal. Pada saat orang tersebut meminum pil ke-20, itu akan benar-benar kehilangan efeknya pada orang itu. 10% dari kekuatan keseluruhan, King Sui menemukan hasil ini cukup memuaskan. Kekuatan defensifnya segera naik menjadi sekitar 45 miliar Dao Force, sementara kekuatan ofensifnya tidak meningkat secara signifikan. Itu hanya dibangkitkan oleh sekitar 300 juta Dao Force. Itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Pindah, King Sui mengalihkan pandangannya ke pil aptitude. Deskripsi hanya menyatakan bahwa itu meningkatkan bakat seseorang sebesar 1% dan itu tersedia untuk digunakan baik untuk manusia maupun binatang iblis. King Sui tidak yakin apa artinya sebenarnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil salah satu pil dan segera, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa mengalir di sekujur tubuhnya. Rasanya seolah-olah tubuhnya direvitalisasi. Tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa salah satu energi utamanya telah meningkat sebesar 1%. Sebelum memakan pil, kekuatan King Sui yang paling utama, tanpa buff, bernilai 1,5 miliar Dao Force. Dia hanya mampu mencapai kekuatan senilai 3,4 miliar Dao Force dengan bantuan pil potensial. Setelah memakan 10 dari mereka, King Sui menyadari bahwa tidak banyak perubahan pada tubuhnya. Dia kemudian melanjutkan mengambil 10 lagi dan berhenti ketika dia merasa tubuhnya telah mencapai keadaan jenuh. Dia merasa bahwa mengambil lagi hanya akan menyebabkan kekuatannya menurun. Kekuatannya yang paling utama telah meningkat dengan total 20%, meskipun apa yang dikatakan, kemampuan yang meningkat pada dasarnya sama dengan pil potensial.
Kekuatan pertahanan senilai 48 miliar Dao Force. King Sui meminum 3 pil pertumbuhan dan berhenti ketika dia menyadari bahwa itu tidak membantu meningkatkan keterampilannya. Akhirnya, dia mengakhirinya dengan memakan 3 pil budidaya. Apa yang mengangkat suasana hati King Sui adalah bahwa hal-hal ini tampaknya cukup baik. Pada pil pertamanya, dia mampu meningkatkan kekuatan defaultnya sebesar 100 juta Dao Force. Tetapi ketika dia melanjutkan makan yang kedua dan ketiga, dia menyadari bahwa itu menjadi semakin tidak efektif. Karena itu, dia dengan enggan berhenti. Namun demikian, King Sui cukup puas dengan efeknya. Kecakapan defensifnya segera menembus hingga 50 miliar Dao Force, sedangkan kecakapan ofensifnya sekarang bernilai 4,2 miliar Dao Force. Oleh karena itu, setelah menggunakan 9 benua gunung, dia akan mencapai 21 miliar kekuatan Dao dari kekuatan melukai. Namun, King Sui menyadari bahwa tidak lama lagi, akan ada peluang kekuatannya meningkat lagi. Lagi pula, dia masih memiliki beberapa kuali kotak surgawi dan batu jimat yang tersisa. Karena dia tidak ada hubungannya, dia segera menyematkan batu jimat baru ke kuali alun-alun surgawi. Tindakan darinya ini mengakibatkan batu talisman sebelumnya dikonsumsi, meningkatkan efek batu yang awalnya hanya meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 3% menjadi 5%. Kemampuan batu jimat tersembunyi di dalam batu itu sendiri. Seseorang tidak akan pernah bisa merasakannya secara fisik kecuali mereka berada dalam pertempuran. Pada saat dia keluar dari alam, hari sudah siang. Namun, pasar malam masih belum dimulai. Tante Lingyan juga keluar, sepertinya dia akan berjalan-jalan. Melihat itu, King Sui bertanya, apakah kamu akan keluar? Aku akan membeli beberapa barang. Tante Lingyan berkata sedikit tidak wajar. Biarkan aku menemanimu, kata King Sui. Itu tidak terlalu cocok untukmu, kata Tante Lingyan, tersipu malu. Lupakan itu. Aku tidak merasa aman membiarkanmu pergi sendirian. Aku akan menunggumu di luar toko. King Sui menyimpulkan dengan seringai di wajahnya. Sekarang, dia sudah tahu apa yang dia cari. Karena dia seorang wanita, dia kemungkinan besar mencari beberapa pakaian dalam. Pakaian dalam di dunia ini berkembang dengan baik. Mereka secara signifikan lebih kuat daripada yang ditemukan dalam inkarnasi sebelumnya. Tanpa ragu, pola macan tutul di sini semuanya terbuat dari kulit macan tutul asli. Tante Lingyan berhenti bersikeras dan mengangguk. Batu-batu ringan di seberang jalan terang benderang. Mereka saat ini sedang berjalan di sepanjang jalan bisnis dengan berbagai jenis toko yang berdiri tegak di kedua sisi jalan. Mengingat ini adalah jalan kelas atas, hampir tidak ada barang murah yang bisa ditemukan di sini. Tentu saja, barang-barang yang dijual di sini juga yang terbaik dari yang terbaik. Terlepas dari apakah itu toko yang menjual pakaian, makanan, senjata, atau jamu, mereka semua adalah toko yang cakap di sekitar area tersebut. Ini bukan di mana Imperial Cuisine Hall King Sui berada, tetapi juga tidak terlalu jauh. Dimanapun dia berada, King Sui yakin bahwa aula masakan kekaisaran akan dapat berjalan dengan lancar. Tiba-tiba, King Sui mulai merasa sedikit gelisah. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Tante Lingyan dan memperhatikan bahwa alisnya juga sedikit dirajut. Sampai sekarang, dia hampir sekuat King Sui dalam hal kultivasinya. Wajar jika dia juga bisa merasakannya. Teruslah berjalan dan berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Kita harus pergi mencari tempat yang tenang, kata King Sui. Sampai sekarang, King Sui yakin bahwa dia bisa menantang hal itu dalam kegelapan. Ketika yang terburuk menjadi yang terburuk, yang perlu dia lakukan hanyalah melarikan diri. Menurut pendapat King Sui, melarikan diri adalah keahliannya. Selain itu, Tante Lingyan masih memiliki cincin batu suci giok surgawi bersamanya. Cincin ini sangat berguna untuk melarikan diri, mencoba serangan diam-diam, serta membunuh lawan. Dia melakukan perjalanan melewati seluruh jalan dan tiba di tempat yang relatif sepi. Segera setelah itu, baik King Sui dan Tante Lingyan dibatasi oleh ki pedang yang sangat besar. Pada saat yang sama, tornado juga muncul di dekat mereka berdua. Tornado itu benar-benar tornado yang nyata. Itu mengandung kekuatan yang begitu kuat sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Tanpa ragu, itu adalah teknik tersembunyi yang dilepaskan oleh seorang prajurit yang kekuatannya bisa menyaingi dewa pertempuran emas. King Sui meraih Tante Lingyan dan melompat keluar dari tornado bersama dengannya. Tapi tepat pada saat ini, pedang ki yang sangat besar dilepaskan langsung dari tornado. Angin berhenti. King Sui mengarahkan pandangannya pada pria yang jauh dalam gaun hitam. Menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu dan semuanya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan menjadi anggota gerbang iblis hanya karena itu? Apa rencanamu di sini? Untuk menyalahkan semua orang di gerbang iblis?
King Sui tersenyum dan menatap pria di seberangnya. Namun, lawan tampaknya tidak memiliki ki iblis apapun. Mati. Pria bergaun hitam membuat pernyataan belak-belakan dan segera menyerbu ke arah King Sui. Sekarang, pedang besarnya telah berubah menjadi naga spiral besar menuju King Sui dan Tante Lingyan, menciptakan pusaran di udara. AST 2161 transposisi stelar yang tangguh, Tante Lingyan pergi. Tante Lingyan baru saja akan bergerak ketika dia tiba-tiba dihentikan oleh King Sui. Menggendongnya, King Sui dengan mudah menghindari serangan itu dengan gerakan yang tidak biasa. Ini adalah kehalusan menit. Sekarang, King Sui mampu melakukan kehalusan menit pada tingkat yang sangat mahir. Dia kebetulan bisa menghindar tepat ke celah serangan. Selanjutnya, dia melepaskan serangan pamungkasnya. Transposisi bintang. Bayangan emas ungu yang menyerupai tongkat dan cambuk segera menyerang pria bergaun hitam itu. Namun, apa yang terjadi tepat setelah mengejutkan King Sui? Sebuah suara keras dan jelas datang melalui. Setelah diserang oleh serangannya, pria itu menghilang dan tidak meninggalkan apapun. Bahkan auranya tidak bisa dirasakan di udara, juga tidak ada jejak darah. Demikian pula, Tante Lingyan juga terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sungguh serangan yang tangguh. Sangat cepat, King Sui pulih dari keterkejutannya dan memahami apa yang baru saja terjadi. Meskipun pria itu sangat kuat, King Sui berhasil melepaskan serangan yang hampir setara dengan kekuatan pertahanannya berkat transposisi stelar. Tak perlu dikatakan, kecakapan defensif King Sui saat ini telah menembus kemacetan, 50 juta Dao Force. Yang terpenting, serangannya, Stellar Transposition adalah serangan yang tidak memperhitungkan pertahanan lawan. Itu dalam harapan bahwa lawan akan meledak karena dicambuk oleh serangan itu. Setelah semua itu selesai, King Sui akhirnya membuktikan kekuatannya sendiri. Kecakapan bertahannya saat ini, senjata surgawi, Kaisar Qi, serta kemampuannya untuk mengatur formasi semuanya naik satu tingkat. Memikirkan hal ini, King Sui menjadi gelisah. Segera, dia tidak perlu lagi takut pada siapapun. Serangan Stellar Transposition sama sekali mengabaikan pertahanan lawan. Tidak hanya itu, tetapi juga memiliki akurasi 100%. Namun, ada jarak di mana serangannya bisa berpengaruh. Jika lawan melampaui jarak yang bisa dijangkau Stellar Transposition, tekniknya akan menjadi tidak berguna. Selain itu, ada kalanya akurasi 100% pun gagal berfungsi. Ini adalah kejadian normal karena tidak ada yang mutlak. King Sui dan Tante Lingyan kembali setelah membeli beberapa barang. Awalnya, King Sui ingin berbelanja di pasar malam dengan Tante Lingyan. Namun karena kejadian itu, dia kehilangan mood untuk melakukannya. King Sui memberitahu Nuolan tentang ini sehingga dia bisa menyelidiki siapa di balik ini. Selain gerbang iblis, King Sui tidak tahu siapa lagi yang dia sakiti. Hal-hal tentang King Sui, Dewa Pertempuran dan Tante Lingyan, Raja Iblis masih menyebar ke seluruh kota. Bukan hal yang aneh jika orang membicarakan mereka, dan karena dia tidak bisa mengontrol apa yang orang lain bicarakan, dia memilih untuk mengabaikannya. Selama Dewa Pertempuran Emas tidak berbicara, tidak ada yang bisa mengusirnya. Namun, Bei Huang Yu datang. Kali ini, Bei Huang Yu tidak mengungkapkan ekspresi apapun ketika dia berteriak, sudah waktunya untuk minum anggur. King Sui tersenyum, tentu. Oh ya, saya ingat Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki istri yang sangat cantik sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi kenyataan. Bei Huang Yu menyebutkannya sambil tersenyum. King Sui menyiapkan beberapa hidangan di kamarnya. Sementara itu, Tante Lingyan juga keluar. Dia menatap King Sui setelah melihat Bei Huang Yu. Lingyan, saya ingin memperkenalkan Anda kepada salah satu teman dekat saya dan juga sosok seperti saudara saya. Tetapi untuk saat ini, kami belum memutuskan siapa yang akan menjadi yang lebih tua. Senang bertemu denganmu, Bibi, akan lebih nyaman bagiku untuk memanggilmu Bibi untuk saat ini. Bei Huang Yu berkata dengan nada tidak yakin, tidak tahu apakah dia harus merasa kesal atau senang. Dia mungkin adalah penguasa istana dari Istana Abadi Tai dan memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh mencampur adukan posisinya. Entah bagaimana, dia merasa ada kemungkinan besar King Sui akhirnya akan menjadi pamannya. Senang berkenalan dengan Anda, Tante Lingyan menanggapi dengan nada tenang. Dia sepertinya tidak merasa tidak nyaman dipanggil Bibi. King Sui mengungkapkan senyum canggung, kamu seharusnya tahu lebih baik daripada orang lain bahwa tidak mungkin bibimu ingin bersamaku. Tolong jangan terlalu memikirkan banyak hal. Petik 2. King Sui memikirkan kembali saat-saat dia terus dipukuli. Namun terlepas dari semua itu, tidak dapat disangkal bahwa dia memang mendapatkan beberapa manfaat darinya. Lagi pula,
Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil naik ke wanita yang bahkan tidak dapat berinteraksi dengan siapapun. Tentu saja, ini juga datang dengan harga. Sudah bertahun-tahun, dan kamu adalah pria pertama yang ingin ditemui bibiku. Hehe, selain itu, bibiku adalah wanita tercantik di wilayah Kaisar Utara. Bisakah Anda menjamin saya 100% bahwa Anda tidak akan meletakkan tangan Anda padanya? Bei Huang Yu terkekeh dan menatap King Sui. Entah bagaimana, aku punya perasaan bahwa kamu mencoba menimbulkan masalah bagi bibimu. King Sui merasa sangat tidak masuk akal bagi bocah ini untuk mengiklankan bibinya sendiri. Pria memahami pria dengan baik. Meskipun memiliki begitu banyak istri, Anda adalah pria yang bertanggung jawab. Saya dapat mengatakan bahwa tidak ada orang lain selain Anda yang cukup memenuhi syarat untuk bersama bibi saya. Bei Huang Yu berkata dengan nada serius. Kesampingkan ini untuk saat ini, Ling Yan, tolong jangan marah. King Sui tersenyum. Seolah-olah Bei Huang Yu baru menyadari bahwa Tante Ling Yan adalah wanita King Sui ketika dia mengungkapkan senyum canggung, Bibi, saya tidak mencoba untuk bersikap kasar, tetapi saya mulai menyadari bahwa semua wanita cantik tampaknya terkait dengan dia dalam beberapa hal. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke King Sui, menatapnya dengan serius. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Apakah ada yang bisa saya bantu? King Sui bertanya dengan lugas. Bibiku mendengar bahwa istrimu ada di sini. Dia berkata bahwa dia ingin datang dan berkunjung. Saya datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Bei Huang Yu makan seteguk sayuran dan berkata dengan mata tertutup. King Sui tidak mengungkapkan banyak reaksi terhadap berita bahwa Bei Huang Fan akan datang. Dia melirik Bei Huang Yu, ada apa? Apakah kamu takut dia akan meletakkan tangannya di atasku? Petik 2. Tidak, aku khawatir bibiku mungkin mengenali istrimu sebagai musuhnya. Bei Huang Yu berkata dengan nada canggung. Setelah memikirkannya beberapa saat, King Sui menyadari bahwa itu tidak biasa jika hal seperti ini terjadi. Bei Huang Fan adalah anggota Istana Abadi Tai. Istana Abadi Tai adalah musuh bebuyutan dengan Demon Lord Inheritor, dan Tante Ling Yan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak akan pernah bisa lepas dari kenyataan bahwa dia bukan hanya Demon Lord Inheritor, tetapi juga Demon Lord yang sebenarnya. Berpikir sampai titik ini, King Sui menyadari bahwa dia tidak benar-benar memahaminya dengan baik. Apa sebenarnya Raja Iblis ini? Berapa banyak energi ini yang masih ada di dalam tubuhnya? Tepat pada saat ini, King Sui mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tangga, hanya untuk melihat sosok yang cerah. Itu adalah Goddess Divine Set yang sama, mata yang sama yang tenang seperti kolam, dan juga wajah yang sama yang bisa membawa bencana. Saat kedua wanita itu saling berhadapan, mereka dengan tegas mengarahkan pandangan mereka satu sama lain. Merasakan sesuatu yang aneh, King Sui segera berdiri. Kamu adalah pewaris Raja Iblis. Jika kamu benar-benar mencintainya, tinggalkan dia. Tidak bertele-tele, Bei Huang Fan langsung mengatakan pikirannya. Penggemar Bei Huang, cukup. King Sui mengerutkan alisnya. Namun, Bei Huang Fan bahkan tidak repot-repot mengawasinya. Pandangannya tertuju pada Tante Ling Yan, tetap di belakang jika kamu ingin menghancurkannya. Anda memiliki darah Raja Iblis yang hebat di tubuh Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa King Sui telah berhasil memurnikan semua darah Raja Iblis di tubuh Anda? Ketika saatnya tiba, Anda ditakdirkan untuk menjadi Raja Iblis yang paling kuat. Sejujurnya dengan Anda, bahkan pada saat ini, saya merasakan dorongan yang kuat untuk membunuh Anda, mengetahui bahwa Anda pada akhirnya akan berubah menjadi salah satu setan terbesar di dunia. Kali ini, King Sui menjadi sedikit cemas. Dia tidak tahu bagaimana Bei Huang Fan mengetahuinya. Bahkan King Sui baru menyadarinya baru-baru ini. Pada satu titik, dia pernah memurnikan darah Raja Iblis dan terlahir kembali, membuatnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tante Ling Yan gemetar. Dia merasa seperti ada suara yang memanggilnya, menuntutnya untuk kembali ke sana sehingga bisa membawanya ke tempat tertentu. Ketika dia tiba di sana, dia akan menjadi pejuang yang ahli. Setelah itu terjadi, dia akhirnya bisa membalaskan dendam orang tuanya dan melakukan hal-hal yang dia inginkan. Ketika King Sui melihat ekspresi Tante Ling Yan, dia tahu ada sesuatu yang terjadi dan berniat untuk pergi dan menghentikannya. Tapi tepat pada saat ini, Tante Ling Yan tersenyum. Saat itu, rasanya seperti gunung es mencair. Dia memandang King Sui, tidak peduli bagaimana keadaannya di masa depan, aku tidak akan pernah melupakanmu. Anda adalah satu-satunya pria yang pernah saya cintai. Tapi jauh di lubuk hati saya merasa seperti saya selalu dibimbing ke tempat tertentu. Di sana, saya mungkin dapat menemukan barang-barang yang ditinggalkan orang tua saya untuk saya. Dan sekarang,
saya akhirnya memiliki kesempatan untuk pergi. Petik 2. Aku akan kembali, dan aku akan mencarimu lagi. King Sui, saya pikir disinilah kita berpisah untuk saat ini. Tapi aku meyakinkanmu bahwa aku akan baik-baik saja. Pada saat dia selesai berbicara, dia mengeluarkan batu yang unik dan menghancurkannya. Itu adalah hal yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuknya. Sebelum memberikannya, mereka mengingatkannya untuk hanya menggunakannya setelah dia bisa merasakannya. Saat itu pecah, seluruh sosoknya dikelilingi oleh lampu hijau. Itu menyerupai segel teleportasi. Tante Lingyan menatap King Sui, matanya menunjukkan bahwa dia merindukannya, menyebabkan King Sui merasa tidak enak. Setelah melambaikan tangannya sebentar, dia menghilang. AST 2162 dia akan menjadi Raja Iblis paling kuat, Sun Phoenix. Sejak Bei Huang Fan datang sampai sekarang, dia hanya mengucapkan beberapa kalimat. Demikian pula, Tante Lingyan juga pergi setelah mengatakan bahwa dia akan kembali kepadanya. King Sui juga tidak menyimpan dendam terhadap Bei Huang Fan. Bahkan, dia mengharapkan hari seperti ini akan datang. Bei Huang Fan hanya membuat hari ini datang lebih awal. Apakah kamu benar-benar marah padaku? Bei Huang Fan bertanya pada King Sui. Tidak, aku hanya merasa ada hal yang sangat sulit antara aku dan dia. Semuanya dimulai ketika kita dipertemukan oleh takdir dan bertemu satu sama lain. Saat itu, aku masih bocah yang lemah dan rapuh. Sejak saat itu, aku mulai mengejar langkahnya. Saya menghabiskan 20 tahun untuk akhirnya bisa melihat sosoknya. Setelah itu, 10 tahun lagi sampai sekarang ketika saya akhirnya melihat sedikit harapan. Semua adalah agar dia menerimaku. Aku tidak tahu berapa lama sampai kita bertemu lagi. Bagaimana keadaannya saat itu? Meskipun King Sui tidak menjelaskan ceritanya dengan jelas, Bei Huang Fan bisa memahami kepahitan di hatinya. Dia juga bisa merasakan cintanya dan jumlah kerja keras yang dia dedikasikan untuk wanita itu. Mungkin yang terbaik baginya untuk pergi sekarang. Warisan Raja Iblisnya berbeda dari yang lain, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Melihat King Sui begitu tertekan, Bei Huang Fan menghiburnya. Bei Huang Yu, di sisi lain, benar-benar terkejut dengan apa yang telah dilihatnya. Sejak kapan bibinya belajar untuk peduli pada seseorang? Dia menatapnya dengan tatapan terkejut. Bei Huang Fan mengalihkan pandangannya ke Bei Huang Yu, kamu anak nakal, mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah Anda mencari pemukulan? Petik 2. Ah, senang bertemu denganmu, Bibi. Saya masih memiliki hal-hal yang harus saya tangani, izinkan saya untuk pergi. Dia pergi seperti baut setelah dia mengatakan itu. Demikian pula, King Sui juga cukup kagum. Dia tidak pernah berharap Bei Huang Yu begitu takut pada wanita ini. Apa yang kamu tertawakan? Ekspresi King Sui tampak agak canggung. Memikirkan bahwa begitu banyak orang akan takut pada wanita sepertimu yang kecantikannya berpotensi membawa kehancuran suatu bangsa. Anda mungkin tidak terlihat seperti orang yang kejam, tetapi orang sering mengatakan untuk tidak menilai buku dari sampulnya. Aku belum makan, kata Fan Bei Huang. King Sui menghela nafas, biarkan aku pergi dan menyiapkan makanan untukmu. Melihat King Sui bertingkah seperti wanita yang pahit, Bei Huang Fan tidak bisa menahan tawanya. Itu hanya senyum tipis, namun terlihat sangat indah. Kau terlihat hebat, tersenyumlah lebih banyak lain kali. King Sui pergi ke dapur. Bei Huang Fan baru saja duduk di sana. Jauh di lubuk hatinya, dia juga menyadari bahwa beberapa perubahan sedang terjadi dalam dirinya. Meskipun itu semua agar dia bisa mengalami cinta, tanpa dia sadari, dia sudah mulai terbiasa dengan perasaan ini. Ini mungkin tidak selalu menjadi hal yang buruk namun. Dengan ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk melewati persidangannya. Akhirnya, King Sui dan Bei Huang Fan adalah satu-satunya yang makan malam bersama. Tentang kepergian Tante Lingyan, jauh di lubuk hati, King Sui kesal karenanya. Tapi ada beberapa hal yang tak terhindarkan dan memang seharusnya terjadi. King Sui berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mencoba untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya dengan melakukan itu dia akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk bersatu kembali dengannya. Sementara itu, Bei Huang Fan menikmati hidangan dan anggur yang disiapkan King Sui untuknya. King Sui tidak makan banyak. Sebaliknya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melihat Bei Huang Fan. Setiap gerakannya, saat dia makan malam, terlihat elegan. Meskipun begitu, itu juga tidak terlihat seperti dia sedang berpura-pura. Mereka sangat alami. Untuk apa kau menatapku? Makan, kata Fan Bei Huang. Dia tidak bisa diganggu untuk mengangkat kepalanya ketika dia mengatakan itu. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Istri saya tidak mungkin menjadi satu-satunya alasan mengapa Anda datang hari ini.
King Sui bertanya pada Bei Huangfan ketika dia melihatnya akan menghabiskan makanannya. Saya ingin meminta bantuan agar Anda membantu saya menjinakkan binatang buas. Bei Huangfan meletakkan cangkir anggur di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. King Sui tercengang. Dia tidak pernah menyangka ini menjadi alasan mengapa Bei Huangfan datang. Mau tak mau dia bertanya dengan nada penasaran, binatang iblis macam apa? Phoenix Matahari. King Sui tercengang. Dia pernah mendengar tentang Sun Phoenix sebelumnya. Namun, dia selalu tahu itu hanya sebagai legenda. Di seluruh benua, hal-hal yang digambarkan sebagai legenda sering ada. Hanya saja mereka semakin langka. Atau, mereka mungkin juga mendapatkan gelar karena kekuatan mereka yang luar biasa. Sun Phoenix adalah salah satu variasi terkuat dari Phoenix. Baik Phoenix dan naga adalah keluarga besar. Misalnya, dalam keluarga naga, ada naga surgawi pelangi, naga emas, naga giok, naga api, naga air, dan sebagainya. Begitu juga burung Phoenix. Untuk Phoenix, ada Rainbow Phoenix, Golden Phoenix, Fire Phoenix, dan sebagainya. Hellfire Phoenix King Sui adalah variasi dari Fire Phoenix. Satu-satunya perbedaan yang membuatnya menonjol di antara mereka adalah neraka-neraka. Sun Phoenix juga merupakan variasi dari Fire Phoenix. Nyalanya dikatakan sebagai api pelangi sejati, dan tidak ada burung Phoenix lain yang mampu mengalahkan Sun Phoenix. King Sui sendiri sudah memiliki ketahanan yang besar terhadap serangan api. Dengan demikian, dia tidak bisa tidak merasa sedikit ragu tentang kekuatan Phoenix. Iya, itu adalah Sun Phoenix yang telah matang. Bahkan saya tidak merasa yakin bahwa saya bisa menjinakkannya sendiri, itulah yang menyebabkan saya sangat ragu-ragu. Sebenarnya, sampai sekarang, Bei Huangfan masih merasa sedikit tidak yakin. Apakah kamu pernah melawannya sebelumnya? Bei Huangfan menggelengkan kepalanya. Apakah kita akan langsung terpanggang olehnya? King Sui tersenyum saat dia membuat lelucon tentang itu. Seriuslah, aku bisa pergi sendiri jika kamu takut. Bei Huangfan memelototi King Sui. King Sui mungkin satu-satunya orang yang bisa bersikap seperti ini di depannya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang bisa begitu jujur, atau lebih tepatnya, tidak tahu malu di depannya. Berbicara tentang tidak tahu malu, dia mulai berpikir kembali ke waktu ketika dia menyentuhnya. Jika bukan karena dia berencana untuk jatuh cinta padanya, dia akan memotong tangannya dari tubuhnya sejak lama. Untuk berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika kamu membuat ulah. Saya suka itu. King Sui tidak bisa menahan tawanya saat melihat Bei Huangfan mengamuk seperti gadis kecil. Bei Huangfan segera berdiri, saya kenyang. Melihat dia akan pergi, King Sui dengan cepat meraih tangannya, siapa bilang aku tidak akan menemanimu. Berangkat. Melihat bahwa King Sui tidak mau melepaskannya meskipun dia berjuang, Bei Huangfan merasa bahwa dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Jika aku melepaskan, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan pergi. Tolong jangan tinggalkan aku juga tidak sanggup kehilanganmu. Mendengar itu, mata Bei Huangfan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan tegas menatap pria di depannya. Saat ini, selain luar biasa, dia merasa tidak ada kata lain yang lebih cocok untuk menggambarkan pria ini. King Sui tersenyum ketika dia perlahan melepaskannya, kapan kamu berencana untuk bergerak? Sekarang, King Sui sudah membuka dirinya untuk gadis ini. Ada beberapa hal yang berada di luar kendali seseorang. Dan karena itu masalahnya, dia merasa lebih baik membiarkannya dan mengikuti arus. Jalani hidup dengan bahagia dan tanpa penyesalan. Besok, bagaimanapun, jika besok kita disangrai oleh Sun Phoenix, kamu harus berjanji padaku untuk menikah denganku di akhirat. Kalau tidak, saya akan merasa sangat kesepian. King Sui berkata dengan serius. Sepakat. Bei Huangfan membalas dengan nada serius. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih? Anda selalu membalas saya hanya dengan satu atau dua kata. King Sui memandang Bei Huangfan dengan tenang. Saya berjanji. Sekarang, Zhang Yue sudah mulai merawat pasien di Imperial Cuisine Hall. Dan Nuolan belum kembali, tetapi itu akan segera terjadi sampai dia kembali. King Sui memberitahu Zhang Yue tentang kepergiannya. Pada hari berikutnya, King Sui dan Bei Huangfan pergi ke Gunung Seribu Lapisan. Gunung Seribu Lapisan tidak berada di domain Raja Utara atau domain Kekaisaran Utara. Itu terletak lebih jauh ke utara daripada domain Vireklut. Seluruh area adalah pegunungan besar, dan gunung-gunung tinggi bisa dilihat di semua tempat. Kedalaman di sini dianggap sebagai area berbahaya yang sangat besar, jadi akan ada banyak petualang yang pergi ke Gunung Seribu Lapisan. Tetapi sangat sedikit yang berani masuk terlalu dalam. Kali ini, Bei Huangfan justru menargetkan bagian gunung yang lebih dalam.
Disitulah Sun Phoenix akan muncul. AST 2163 Senjata Surgawi kelas 11. Ketika King Sui pertama kali datang ke dunia ini, tidak dapat disangkal bahwa dia telah terbiasa menemukan banyak hal yang tidak dapat diterima. Misalnya, binatang besar yang seukuran gunung. Berapa banyak kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tapi segera, dia menemukan bahwa tubuh manusia juga bisa mengandung banyak kekuatan. King Sui dan Bei Huangfan berjalan menuju bagian terdalam dari Gunung Seribu Lapisan. Mereka hanya dapat secara kasar menemukan tempat itu, mereka tidak benar-benar tahu di mana itu. Dalam inkarnasi masa lalunya, pada dasarnya setiap gunung memiliki nama dan sejarahnya sendiri. Namun, jumlah gunung dan sungai tanpa nama tidak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 9 benua. Lembah tempat tinggal Sun Phoenix tidak memiliki nama. Namun, tidak sulit untuk menemukannya. Mereka hanya perlu merasakan aura binatang iblis yang kuat dan berjalan ke sana untuk memastikan bahwa itu adalah Sun Phoenix. Metode ini mungkin terdengar berisiko, tetapi efektif. Ada binatang yang tangguh 30 li ke arah kiri. King Sui tersenyum dan menatap Bei Huangfan. Ini sudah yang kelima, dan mereka masih belum bertemu dengan Sun Phoenix. Mereka menemukan sebagian besar binatang besar. Namun demikian, binatang buas juga harus menganggap diri mereka tidak beruntung karena bertemu King Sui dan Bei Huangfan. Mereka sebenarnya berencana untuk merebutnya dan menjadikannya istri mereka ketika mereka melihat Bei Huangfan. Secara alami, konsekuensi dari tindakan mereka akan dibunuh oleh Bei Huangfan. Ini juga pertama kalinya King Sui melihat wanita menggunakan pedang. Satu-satunya cara untuk menggambarkannya adalah mengambil jiwa. Pedang itu seperti pelangi. Dengan ritme yang aneh, tebasan itu bahkan membuat tulang punggung King Sui merinding. Jadi seperti inilah alam koneksi surgawi. Bahkan jika kecepatan targetnya lumayan, dia masih bisa membantai mereka dalam jarak yang tetap. Semuanya tidak berguna di depan kekuatan absolut. Ini berlaku sama untuk Dao surgawi. Hanya kekuatan yang menjadi milik Anda yang mutlak. King Sui merasakan dilema saat memikirkannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa semuanya tidak nyata. Sedangkan kemampuan untuk melemahkan lawan akan tetap berguna, alasan mengapa dia merasa tidak berguna adalah karena kekuatan lawan jauh melebihi kekuatannya, sehingga efek dari skill reduksinya tidak signifikan. Tentu saja, tidak perlu meragukan kekuatan Dao surgawi. Misalnya, Dao surgawinya sendiri hanya dapat membantu meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 kali, namun lawannya dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 kali. Ini hanya metafora. Alam surgawi Dao adalah sebuah negara. Itu tidak secara langsung meningkatkan kekuatan pengguna. Sebaliknya, itu adalah cara mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk menemukan kelemahan lawan dan memberikan serangan fatal padanya. Baiklah, jika kali ini tidak sesuai dengan yang kita cari, kita akan mencarinya lagi besok. Kata Fan Bei Huang. King Sui mengangguk dan berjalan 30 li ke kejauhan. Hanya butuh sekejap untuk melakukan perjalanan 30 li. Kali ini, King Sui tercengang ketika dia melihat keberadaan yang kuat. Dia langsung memberi wanita itu tatapan canggung. Saat ini, sosok besar itu berbentuk binatang. Itu besar dan berbentuk seperti kuda, namun memiliki kepala beruang yang sangat besar. Saat ini, binatang besar itu sedang kawin dengan binatang iblis lain yang ukurannya sama dengannya. Itu naik di atasnya. Kejantanannya hampir setebal akuarium. Mereka bisa melihat seluruh proses dengan jelas. King Sui cemberut, ini sangat besar. Bei Huangfan mengalihkan pandangannya ke King Sui dan memelototinya sebelum berbalik dan pergi. King Sui kemudian berbalik dan melihat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, binatang yang tangguh itu tidak bergerak. Ia terlihat sangat menikmatinya. Keduanya berhenti setelah mereka menemukan ruang kosong. Tempat ini terletak sedikit di atas tanah dan tampak cerah dan mulus. Saat angin bertiup, rasanya benar-benar nyaman. Keduanya memutuskan untuk bermalam di sini. Kali ini, Bei Huangfan membawa tendanya sendiri. Karenanya, dia masuk setelah mengaturnya. Setelah mendirikan tendanya sendiri dan meninggalkan binatang iblis untuk menjaga malam, King Sui masuk ke dalam dan segera memasuki dunia. Begitu dia masuk ke alam Valet Jade Immortal, King Sui mengeluarkan kuali alun-alun surgawi. Untuk saat ini, dia meninggalkan barang-barang lainnya di Treasure Basin. Setelah itu, dia mulai mengupgrade pedang terbangnya. Kelas surgawi ke-9, sukses. Kelas surgawi ke-10, sukses. Kelas surgawi 11, sukses. Sebelum ini, dia memiliki total 56 Divine Square Cauldron. Itu menghabiskan 8 kuali untuk meningkatkan ke kelas 9, 16 untuk kelas 10 dan terakhir, 32 kuali untuk kelas 11. Semuanya berjumlah 56 Divine Square Cauldron,
yang merupakan jumlah total setelah setengahnya dikurangi. Ranah ke-11. King Sui sangat senang karena pedang terbangnya telah ditingkatkan 3 tingkat. Kemampuan pedang terbang telah diperkuat cukup banyak. Itu menjadi lebih tajam dan pada saat yang sama, juga lebih cepat. Pedang biduk besar, pedang terbang senjata surgawi. 11. Kelas surgawi. Mengurangi hingga 20% kerusakan yang disebabkan oleh pengguna dan semua sekutu. Durasi bisa bertahan untuk seluruh pertempuran. Tingkatkan kecepatan pemulihan pengguna sebesar 11% dan tingkatkan ofensif secara keseluruhan, luka tambahan, serta kecakapan defensif sebesar 2,2 miliar kekuatan Dao. Secara bersamaan, itu juga membantu mengurangi hingga 2,2 miliar Dao Force dari kerusakan tambahan yang disebabkan oleh pengguna dan kerusakan normal sebesar 11%. King Sui sangat senang. Kemampuan utama dari Flying Sword terletak pada kekuatan ofensifnya. Meskipun sangat bagus bahwa King Sui bisa meningkatkan kecakapan ofensifnya melalui itu, salah satu yang mungkin benar-benar berguna baginya adalah kecakapan defensif. Tentu saja, ada juga kekuatan melukai tambahan yang bisa digunakan melawan lawan dan kemampuan defleksi tambahan, yang sama baiknya. Yang terpenting, pedang terbang dapat mengurangi hingga 20% dari kerusakan yang disebabkan oleh semua sekutu. Ini adalah kemampuan yang cukup mengesankan. Itu hampir bisa dibandingkan dengan Ki Kaisar. Terlebih lagi, tingkat pedang terbangnya saat ini tidak bisa dianggap setinggi itu. Namun demikian, itu sudah bagus. Untuk saat ini, King Sui bisa merasakan ketajaman pedang terbangnya. Itu memiliki aura yang terasa seperti tidak ada yang tidak bisa ditembusnya. Begitu dia mengoperasikan kesadarannya, pedang terbang muncul di depan King Sui. Sekarang, itu tampak lebih berlimpah dan lebih kaya dengan energi daripada sebelumnya. Itu terlihat sederhana, namun tirani, tebal, namun tetap mempertahankan kelincahannya. Melihat itu, King Sui lebih percaya diri dari sebelumnya. Dengan bantuan pedang terbangnya serta Ki Kaisarnya, kemampuan lawan akan berkurang sedikit lebih dari 40%. Ini sudah lebih dari cukup. Menggabungkannya dengan Battle God Halo-nya, formasinya serta area dominansnya, itu lebih dari cukup untuk membuat lawannya menangis. Ketika pedang terbang naik melewati kelas 10 dan mencapai kelas 11, semua kemampuannya juga mengambil lompatan besar dan naik satu tingkat. Itu menjadi hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan destruktif, daya tembus, dan daya ledaknya telah meningkat sebanyak itu. Bagi King Sui saat ini, hal terpenting baginya adalah kecakapan ofensif default dari pedang terbang dan kemampuan untuk membantunya mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh tubuhnya sendiri. Dia tidak menemukan aspek yang lebih penting selain kedua hal tersebut. Babi primordial mendekati King Sui dengan gembira saat melihatnya. Sebelum ini, itu masih tidur nyenyak di kejauhan. Ia bahkan akan tidur dengan perut menghadap ke langit biasanya. Binatang kecil itu sangat cerdas. Seolah-olah itu memiliki kecerdasan manusia. Itu bisa merasakan suasana hati King Sui, itulah sebabnya ia bergegas ke sini begitu cepat sekarang karena menyadari bahwa King Sui sedang dalam suasana hati yang baik. King Sui juga dapat mengetahui bahwa binatang kecil itu sedang menunggu untuk diberi makan. Babi primordial adalah karnivora. Karena memang benar bahwa King Sui sangat senang saat ini, dia memutuskan untuk menyiapkan makanan. Setelah memberi binatang kecil itu beberapa, dia mengeluarkan sisanya, berpikir bahwa dia dan Bei Huang Fan mungkin bisa membaginya bersama. Karena dia tidak menghabiskan banyak waktu di alam, ketika dia keluar, itu hanya beberapa saat di dunia luar. Ketika dia berada di luar, dia bisa melihat Bei Huang Fan berdiri di puncak gunung. Sosoknya yang anggun dan anggun memungkinkannya untuk berbaur dengan alam dan membuatnya tampak seperti patung di pemandangan. Saat King Sui mengikuti pandangannya dan melihat sekeliling, dia merasa bahwa pemandangannya indah. Tapi kemudian, dia bisa merasakan bahwa Bei Huang Fan tidak benar-benar menyukai pemandangan itu sendiri. Jadi, dia melanjutkan untuk bertanya, apa yang kamu lihat? Anda tampaknya benar-benar terganggu olehnya. Petik 2. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang baik tentang menjadi nomor 1 dunia? Bei Huang Fan berbalik dan menatap King Sui saat dia menanyakan pertanyaan ini padanya. Apa untungnya menjadi orang nomor 1 dunia? King Sui tercengang. Mengapa saya berkultivasi begitu keras setiap hari? Apakah untuk menjadi nomor 1 dunia? Atau agar aku bisa mengalahkan siapa saja yang menghalangi jalanku? Bahkan jika hari ini menjadi kenyataan, apa gunanya itu? Bei Huang Fan bertanya dengan nada serius. Ya, tentang ini, beberapa orang berkultivasi dengan keras agar mereka tidak diganggu. Ada yang berkultivasi keras untuk menggertak orang, misalnya dengan paksa merampas istri orang lain. Jika Anda tidak cukup kuat di klan Anda, saya rasa Anda akan menjadi target bagi hampir semua orang.
King Sui juga menanggapi dengan nada serius. AST 2164 mengapa tidak merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Bei Huangfang tidak pernah menyangka bahwa anak nakal ini bahkan bisa menghubungkan pertanyaan sederhana yang dia tanyakan menjadi sesuatu yang sama sekali tidak relevan darinya. Saya yakin bahwa jauh di lubuk hati, setiap orang akan memiliki tempat di hati mereka di mana mereka ingin berada. Ini adalah salah satu hal paling berharga yang bisa dimiliki seseorang dalam hidup mereka. Misalnya, ada orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang yang paling mereka cintai, ada orang-orang yang sangat menghargai cinta keluarga. Alasan mengapa mereka terus bergerak maju adalah agar mereka dapat melindungi hal-hal yang mereka hargai dalam hidup. Jadi, Nyonya Fan, apa yang paling Anda pedulikan di hati Anda? King Sui tersenyum dan bertanya. Keluarga saya tidak membutuhkan perlindungan saya. Tidak ada bedanya dengan atau tanpa mereka. Jadi, ini bukan hal yang saya khawatirkan. Tapi, untuk apa aku berkultivasi begitu keras? Bei Huangfan mengajukan pertanyaan yang tidak relevan setelah berpikir sejenak. Kalau begitu, apakah kamu punya mimpi? Atau beberapa hal yang selalu Anda inginkan, tetapi belum pernah Anda lakukan sebelumnya? Dikatakan bahwa jauh di lubuk hati setiap gadis, hiduplah impian putri mereka sendiri. Dalam kasus Anda adalah seorang putri sejati, tetapi apa impian Anda sebagai seorang putri? Untuk seorang wanita seperti Bei Huangfan, yang memiliki sifat sederhana dan polos, King Sui tidak yakin apakah dia masih memiliki mimpi yang seharusnya dimiliki oleh seorang gadis normal. Saya tidak tahu. Saya mungkin telah menantikan sesuatu bertahun-tahun yang lalu. Tetapi sekarang, saya menyadari bahwa saya tidak memiliki apa-apa, saya juga tidak memiliki apapun yang dapat menggairahkan saya. Justru karena inilah saya tidak tahu mengapa saya bekerja sangat keras. Bei Huangfan menggelengkan kepalanya. King Sui bukanlah psikolog. Secara alami, dia tidak akan tahu cara yang baik untuk membuka pikirannya tentang hal itu. Sebaliknya, dia tanpa malu-malu meraih tangannya. Nyonya Fan, melihat Anda begitu sedih, mengapa tidak merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita? Dikatakan bahwa perubahan besar akan terjadi pada wanita yang mengalaminya. Tolong mati. Ini adalah pertama kalinya Bei Huangfan marah dan memaki. Saya benar-benar serius. Penasaran gak gimana rasanya? Perasaan itu akan membuatmu merasa seperti berada di surga ketujuh. King Sui terus merayunya. Baiklah, lupakan saja. Bersiaplah. Kami akan melanjutkan pencarian kami di Sun Phoenix. Bei Huangfan pergi ke tenda setelah dia selesai berbicara. Sementara itu, King Sui tetap tidak bergerak saat dia melihat wanita yang tampaknya berusaha melepaskan diri dari situasi tersebut. Dia juga perlahan berubah. Meskipun perubahannya kecil, dia tampaknya bisa mengekspresikan dirinya lebih dari sebelumnya. Faktanya, King Sui adalah orang pertama yang bisa bertindak tanpa malu-malu di depannya. Dia menonjol dari pria lain sebelum dia. Tak perlu dikatakan, dia hanya pernah berinteraksi dengan sangat sedikit pria, apalagi remaja. Paling-paling, dia hanya akan menyapa mereka. Bahkan bagi mereka yang memiliki hubungan klan yang baik, mereka masih akan bertindak hati-hati dan sopan saat di depannya untuk menunjukkan sisi paling sempurna mereka untuknya. Namun, semua ini tampak seperti tindakan badut di mata Bei Huangfan. Tapi kemudian, dia juga menemukan cara King Sui berinteraksi dengannya agak tidak nyaman. Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan berani meraihnya, yang menyebabkan dia shock cukup lama pada saat pertama kali dia melakukannya. Ini tidak hanya berhenti di situ, kemudian, dia terus melakukannya berkali-kali. Pada beberapa kesempatan, dia bahkan selangkah lagi dari membunuh pria ini. Justru karena alasan inilah dia memutuskan untuk jatuh cinta dengan pria ini. Bagaimanapun, dia masih harus menikah dengan seseorang dan berusaha untuk melewati cobaannya pada akhirnya. Apalagi pria ini juga sangat direkomendasikan oleh ayahnya, dan dia tidak pernah meragukan mata ayahnya. Orang yang paling mencintainya tidak akan mencoba menyakitinya dengan cara apapun. Dalam hal mengambil keuntungan dari situasi yang berbeda, King Sui dapat dikatakan sebagai ahlinya. Itu juga mengapa dia berani mengatakan hal-hal yang berada di luar pengetahuan Bei Huangfan sebelum ini. Satu demi satu, mereka membantai sejumlah binatang. Biasanya, Bei Huangfan akan menjadi orang yang melakukannya sementara King Sui menonton dari samping. Tai Divine Sword milik Bei Huangfan berada di level lain dibandingkan dengan milik Bei Huangyu. Pada kondisi puncaknya, bahkan dengan kecakapan defensif yang saleh, King Sui mungkin tidak dapat menahan serangan darinya. Pada saat mereka maju sekali lagi, King Sui merasakan aura berapi-api dengan sense spiritualnya. Ada titik terang yang terletak di barat lautnya.
Mengingat bahwa dia memiliki sense spiritual yang unik dan kuat, dia dapat merasakan keberadaan yang tangguh dengan jelas dalam jarak tertentu. Dia bahkan mampu mendeteksi elemen yang dimiliki lawan dan secara kasar bentuk yang diambil lawan. Ini cukup bertentangan. Sosok makhluk itu, secara keseluruhan, cukup jelas, artinya terlihat. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memiliki siluet buram. Cara yang baik untuk menggambarkannya adalah, mereka bisa merasakan seorang pria. Dan sekarang, King Sui akhirnya melihat Sun Phoenix. Alasan mengapa dia merasa bahwa itu adalah Sun Phoenix adalah karena siluetnya. Cahaya ini mewakili kekuatan makhluk. Dan sekarang, siluet makhluk itu tampaknya sedikit lebih kuat daripada milik Bei Huangfan. King Sui melepaskan lengannya dan meraih tangan Bei Huangfan. Sekarang, dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia meraih tangannya. Dengan demikian, Bei Huangfan juga menjadi terbiasa dan telah berhenti melawan sejak saat itu, selama dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Apakah kamu merasakannya? Sun Phoenix kemungkinan besar ada di sana. King Sui menunjuk ke satu arah. Saya bisa merasakan aura di sana. Itu mengandung elemen api yang kuat. Bei Huangfan berkata dengan nada serius. Sun Phoenix sedikit lebih kuat dari dirimu. Apakah Anda memiliki gerakan di lengan baju Anda? Jika Sun Phoenix menggunakan jurus pembunuhnya sendiri, apakah kita akan terpanggang olehnya? King Sui bertanya. Bisakah kamu berhenti mengatakan itu? Kedengarannya menjijikkan, Bei Huangfan memelototi King Sui. Dia menyadari bahwa itu hampir seperti instingnya. Sejak dia bertemu pria ini, dia telah belajar untuk memelototi orang. Baiklah kalau begitu, beritahu aku apakah kita akan dibakar olehnya. King Sui berkata, sebagai tanggapan atas apa yang baru saja dia katakan. Baiklah kalau begitu, kita hanya akan tetap dipanggang. Bei Huangfan berkata sedikit tak berdaya. Besar, untuk sekali ini, Anda akhirnya mulai menunjukkan rasa humor. Nyonya Fan, apakah Anda menyadari bahwa sebenarnya, Anda tumbuh menjadi lebih dan lebih seperti seorang wanita? King Sui tersenyum dan bertanya. Saya selalu menjadi seorang wanita. Bagaimana apanya? Bei Huangfan memelototi King Sui. Kamu belum menjadi seorang wanita. Paling-paling, kamu hanya perawan. King Sui berkata dengan nada serius. Jika bukan karena situasi kali ini agak istimewa, kamu pasti sudah lama dipukuli olehku. Bei Huangfan mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan untuk menjawab. Untuk setiap kali kamu memukulku, aku akan meraihmu. Apakah Anda merasakan dorongan untuk membiarkan saya menyentuh mereka? King Sui mengungkapkan tatapan yang sepertinya dia mengerti niatnya. Kamu cabul. Saat ini, Bei Huangfan terlihat gelisah bergerak naik turun. Melihat itu, bahkan King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gugup. Hei, gadis muda, kata-kata ini sebenarnya adalah pujian untuk seorang pria. Berhenti membuang-buang energi Anda. Ketika kita menikah di masa depan, saya tidak hanya ingin meraihnya, tetapi saya juga ingin menggigitnya dan mencicipi setiap bagian tubuh Anda. Anehnya, sedikit rona merah terlihat di wajah Bei Huangfan. Dia melepaskan diri dari genggaman King Sui dan segera melarikan diri. Ini menyebabkan King Sui merasa terkejut. Tetapi pada saat yang sama, dia juga menyeringai, wanita ini akhirnya mulai menjadi lebih pintar. Phoenix Matahari. King Sui akhirnya menyaksikan burung merah menyala. Dalam hal penampilannya, ia memiliki kemiripan yang kuat dengan Helvire Phoenix. Satu-satunya perbedaan mereka adalah bahwa yang ini berwarna merah menyala. Seluruh tubuhnya terbakar api, dan sosoknya cukup besar untuk menutupi seluruh langit. Ketika kedua sayapnya terbuka, lebarnya hampir 1000 meter. Saat ini, matanya tertuju pada King Sui dan Bei Huangfan. Ming, teriakan burung Phoenix yang keras dan menusuk telinga datang dan menembus langit. Nyala apinya tampaknya tidak memiliki kecenderungan untuk membakar hutan di sekitarnya. Namun, ini tidak berarti bahwa apinya tidak berbahaya, itu hanya berarti ia telah menguasai kendali sempurna atas nyala apinya sendiri. Manusia, mengapa kamu datang? Sebuah suara merdu datang. Ini adalah suara seorang wanita dewasa. Meskipun tidak terdengar dominan seperti suara Bei Huangfan, itu masih terdengar bagus. Aku ingin membuatmu mengikutiku. Bei Huangfan sangat lugas. Kau ingin menjinakkanku. Suara merdu sekarang terdengar agak tidak senang. Dia adalah Phoenix Matahari. Keberadaan yang membanggakan. Namun sekarang, seseorang sebenarnya tidak hanya berani mengganggu tempatnya, tetapi juga berniat untuk menjinakkannya. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Meskipun ada juga Sun Phoenix yang dijinakkan sebelumnya, mereka semua sebagian besar dijinakkan oleh beberapa keberadaan yang sangat tangguh. Bahkan bagi mereka yang dijinakkan, dengan syarat mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan darinya. Namun,
Dua orang yang saat ini di depannya tidak hanya lebih lemah dari dirinya sendiri, mereka bahkan berani mengatakan bahwa mereka ingin menjinakkannya. Iya, sama seperti sebelumnya, Bei Huangfan berterus terang dengan kata-katanya. Sekarang, King Sui telah mengaktifkan sebagian besar kemampuan yang diperlukan untuk pertempuran ini, termasuk Battle God Halo. King Sui lebih menekankan pada kecakapan defensif pada dirinya sendiri sambil membantu Bei Huangfan dalam meningkatkan kecakapan dan kecepatan ofensifnya. Ini membuat Bei Huangfan cukup terkejut. Namun demikian, dia bisa mengetahui bahwa ini adalah kemampuan King Sui. AST 2165 menjinakkan Sun Phoenix. Dia ingat pertarungan antara Istana Vireklut dan Istana Surgawi. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa mereka muncul sebagai pemenang. Dia menatap King Sui dengan kaget, dan tidak hanya itu, tetapi kemampuan senjata surgawinya bahkan mulai berpengaruh pada Bei Huangfan sendiri. Kemampuan senjata surgawi mempengaruhi King Sui sepanjang waktu. Ini hampir seperti kemampuan pasif yang menghabiskan energi nol. Namun, King Sui perlu mengaktifkannya sendiri jika dia bermaksud agar efeknya memengaruhi sekutunya. Jadi, begitu King Sui mengaktifkannya, Bei Huangfan mengungkapkan wajah yang lebih bersemangat. Mengesampingkan peningkatan jumlah kekuatan, kemampuan mengerikannya yang sebenarnya adalah yang membantu mengurangi hingga 21% dari kerusakan yang disebabkan oleh lawan. Itu setara dengan menurunkan kekuatan ofensif lawan sebesar 21%. Banyak yang mencoba menjinakkan saya sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka berubah menjadi abu. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, jadi, saya pikir akan lebih baik jika Anda pergi sekarang. Sun Phoenix sekali lagi berbicara. Fakta bahwa kita di sini sekarang berarti bahwa kita sudah siap untuk ini. Kami datang ke sini untuk menunjukkan ketulusan kami. Sejak zaman kuno, Sun Phoenix yang tak terhitung jumlahnya telah dijinakkan oleh manusia sebelumnya. Bei Huangfan menanggapi. Ini adalah salah satu cobaan yang harus dilalui oleh binatang iblis. Jadi, bukan hal yang aneh untuk dijinakkan. Paling tidak, syaratnya adalah kamu harus lebih kuat dariku. Juga, Anda harus memastikan bahwa saya dapat mengembangkan diri saya secara efektif ketika mengikuti Anda. Sun Phoenix memulai diskusi dengan Bei Huangfan. Kalau begitu, ayo bertarung, kata Fan Bei Huang. Sebenarnya banyak manfaat yang bisa kamu peroleh dengan mengikuti wanita ini. Pada saat ini, King Sui menyela dan berkata, manfaat apa? Dia pasti akan berubah menjadi seseorang yang sangat kuat di masa depan. King Sui tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Sun Phoenix berkata dengan lugas. Sebenarnya, percaya atau tidak, bahkan dengan dia sendirian, dia akan bisa mengalahkanmu. King Sui sekali lagi menekankan pernyataannya. Aku akan mempertimbangkannya jika kamu benar-benar berhasil mengalahkanku. Namun, bahkan jika dia mengalahkanku, kalian tidak akan bisa menghentikanku jika aku berniat melarikan diri. Selain itu, apakah kalian benar-benar dapat melakukannya atau tidak, masih menjadi pertanyaan. The Sun Phoenix mulai memadatkan energi di sekitar tubuhnya. Lakukan. Pada saat Sun Phoenix selesai berbicara, itu menciptakan bayangan panjang dari dirinya sendiri saat berjalan menuju Bei Huangfan. Sementara itu, Bei Huangfan membuat 3 tebasan dengan pedangnya saat dia melompat ke samping. King Sui tidak bisa tidak terkesan dengan apa yang baru saja dilihatnya. Seperti yang dia pikirkan, Bei Huangfan memang sangat kuat. King Sui segera melepaskan Ki Kaisar. Sun Phoenix mengeluarkan teriakan bernada tinggi. Seolah-olah dia tahu bahwa serangannya tidak cukup tajam, tetapi dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Sekarang, ia bisa merasakan bahwa kekuatannya secara keseluruhan telah turun sebesar 20%. Jauh di lubuk hati, itu benar-benar terkejut dan tidak nyaman pada saat bersamaan. Tanpa pikir panjang, ia segera mengintensifkan nyala api di sekujur tubuhnya. King Sui bisa merasakan aura di seluruh tubuh Sun Phoenix naik sekali lagi. Dia sadar bahwa itu akan memiliki tekniknya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Selain dorongan yang diberikan oleh King Sui, kekuatan Bei Huangfan juga meningkat secara bertahap. Cahaya terbang Tai, kilau mempesona, arai pedang surgawi. Bayangan pedang itu tampak seperti hujan meteor saat mereka mendarat di tanah satu demi satu. Sosok Bei Huangfan seperti kupu-kupu dalam kelompok bunga saat dia menari dengan anggun di tengah bayangan pedang. Dia seperti ngengat di lautan api. Seluruh orangnya sekarang tampak seperti peri, seorang dewi. Sekarang, dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan Sun Phoenix. Matahari Phoenix matahari terbit. Cahaya api samar mulai menyebar ke sekeliling. Segala sesuatu yang bersentuhan dengannya menjadi tidak bergerak. King Sui dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Bei Huangfan. Meskipun dia masih bergerak,
gerakannya sangat lambat dan sepertinya hampir terhenti. Pada saat ini, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia segera melepaskan dominasi area padanya. Awalnya, Bei Huangfan mengira dia sudah selesai. Seluruh tubuhnya seperti menempel di lumpur. Dan sementara dia merasa begitu, Sun Phoenix melepaskan gerakan pembunuhnya yang seperti roket tajam dan panjang. Grid Sun True Solar Sword Flare ditembakkan ke arahnya. Tepat pada saat dia berencana untuk menghadapinya, tubuhnya tiba-tiba terasa ringan seperti bulu. Dia dengan cepat menghindar dan mengayunkan pedang panjangnya. Air pemisah Tai. Secara alami, Bei Huangfan dapat mengetahui bahwa ini adalah perbuatan King Sui. Dia tidak hanya berhasil membantunya menghilangkan efek status yang membuatnya merasa kaku, tetapi dia juga berhasil membantunya meningkatkan kekuatan yang cukup signifikan. Segera setelah itu, King Sui melanjutkan untuk melepaskan dominasi areanya di sekitar Sun Phoenix. Selanjutnya, kekuatan Sun Phoenix semakin berkurang. Sekarang, hanya mencoba untuk memblokir serangan Bei Huangfan juga menjadi sedikit menantang untuk itu. Kamu kalah, tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan lebih jauh, kata Fan Bei Huang. Meskipun Sun Phoenix merasa sangat tidak nyaman, kehilangan adalah kerugian. Meskipun enggan untuk mengikuti manusia, untuk binatang yang telah mencapai tingkat seperti ini, bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan diperlakukan sebagai binatang iblis biasa. Sun Phoenix adalah binatang suci yang besar, dan mampu berubah menjadi bentuk manusia. Itu bisa mempertahankan bentuk ini sampai saat dibutuhkan untuk bertarung. Tak perlu dikatakan, itu hanya bisa mengungkapkan potensi sebenarnya dengan bertarung dalam bentuk aslinya. Namun meski begitu, upacara untuk mengakui pemilik adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Upacara semacam ini tidak mengorbankan nyawa siapapun. Meskipun itu agak bias, binatang iblis masih akan menganggapnya dapat diterima. Aku berjanji akan mengikutimu. Sun Phoenix terdengar agak kesal ketika dia mengatakannya. Namun, suku binatang iblis kebanyakan lugas dan jujur. Bagi mereka, itu adalah ya, atau tidak. Lebih jauh lagi, begitu mereka mulai mengikuti seseorang, sangat tidak mungkin mereka akan mengkhianati tuan mereka. Secara alami, Bei Huangfan mengungkapkan senyum bahagia dan berkata, aku akan memperlakukanmu seperti sahabatku. Setelah Sun Phoenix berhasil mengenali pemiliknya, King Sui mengeluarkan buah iblis kuno, pil potensial, pil aptitude, dan sebagainya. Meskipun dia hanya mengeluarkan beberapa dari mereka, dia pada dasarnya memberi Bei Huangfan sebagian besar hal yang berharga dan langka. Ini semua untuk Sun Phoenix. Sekarang, Sun Phoenix sudah menunjukkan dirinya dalam bentuk manusia. Itu adalah wanita elegan yang terlihat berusia sekitar 30-an. Dia tampak rapi dan mulia dan mengenakan gaun dengan lambang Phoenix diukir di atasnya. Melihat buah iblis kuno dan pil obat yang kaya dengan ki spiritual, bahkan Sun Phoenix pun kagum. Khususnya, buah iblis kuno. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah salah satu faktor penentu. Jika King Sui mengeluarkannya lebih awal, kemungkinan besar pertarungan itu bisa dihindari. Setelah semuanya selesai, mereka kembali. Waktu tidak menunggu laki-laki, King Sui sekali lagi kembali ke kehidupan biasanya. Namun, Bei Huangfan akan cukup sering mengunjungi Imperial Cuisine Hall. Hal ini menyebabkan banyak orang mulai curiga bahwa nyonya tertua dari klan Bei Huang mungkin telah jatuh cinta pada tabib ajaib di Imperial Cuisine Hall. Berkat berita ini, King Sui memperoleh peningkatan besar dalam popularitasnya. Dia menjadi lebih populer daripada saat dia memiliki gelar tabib ajaib. Melihat ini, King Sui terdiam. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan menodai nyonya tertua ini sebelumnya. Sudah sebulan sejak Tantai Lingyan pergi. King Sui sangat merindukannya, namun dia tidak tahu di mana dia berada. Dia seharusnya berada di tempat di mana Ye Jiange dulu berada. Sambil memikirkan semua ini, dia menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan ekspresi tertekan. Untuk saat ini, King Sui harus merawat satu pasien setiap hari. Berkat desas-desus tentang dirinya dan Bei Huangfan yang menyebar dengan sangat cepat, reputasinya meningkat secara signifikan. Banyak anak muda akan datang untuk menantang King Sui. Tantangannya bisa bermacam-macam. Beberapa akan berada di seni bela diri, sedangkan beberapa di keahlian medis. Dengan demikian, kehidupan King Sui saat ini dapat dianggap cukup sibuk. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa wanita seperti Bei Huangfan akan menolak untuk menikah dengan pria manapun. Bahkan seorang pangeran terkemuka masih akan lebih rendah dibandingkan dengan dia. Alasannya adalah karena Bei Huangfan terlalu di luar jangkauan semua orang, terutama dengan kepribadiannya. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa ada beberapa perubahan. Dia mulai menjadi lebih aktif. Sejak saat itu, mereka sudah bisa mengetahui bahwa
Jauh di lubuk hati, dia masih ingin dicintai oleh seorang pria. Lebih jauh lagi, pria yang dia pilih, adalah anak ajaib dan cukup percaya diri untuk tidak menganggap dirinya lebih rendah dari orang lain. Karena cemburu, mereka menjadi putus asa untuk membuktikan kepadanya bahwa King Sui tidak sehebat yang dia pikirkan. Dengan pola pikir bahwa jika mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak ada yang boleh melakukannya. Ini adalah pemikiran psikologis yang hampir dimiliki semua orang. Ini juga impian setiap pria. Selama dia tidak menikah, dia akan selamanya menjadi dewi di hati mereka. Faktanya, banyak pria tidak berharap melihat wanita seperti dia menikah. Bagi mereka, wanita ini murni dan suci. Dia tidak boleh ternoda oleh tangan pria manapun. Baru beberapa hari sejak berita itu menyebar, dan King Sui sudah ditantang untuk bertempur lebih dari 10 kali. Pada dasarnya, semuanya langsung dibuang oleh King Sui karena dia tidak mau berlarut-larut. AST 2166 Migrasi Istana Raja Laut, keindahan dunia lain. Waktu bisa membuktikan segalanya. Dalam rentang waktu hanya beberapa bulan, meskipun tidak jelas apakah itu ada hubungannya dengan hilangnya Tante Lingyan, King Sui telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Istana Surgawi dengan apa yang dia mampu dan sikapnya untuk mengambil tanggung jawab dan menunjukkan empati terhadap orang lain. Namun, karena hilangnya Tante Lingyan, tidak dapat disangkal bahwa orang-orang dari Istana Surgawi akan meragukan King Sui. Namun seiring berjalannya waktu, keraguan di hati mereka tergantikan oleh rasa percaya. Sementara itu, topik tentang Tante Lingyan juga perlahan mulai tenang. Ada hal-hal yang tidak pernah bisa dipahami kecuali mereka menyaksikannya sendiri. Tentu saja, itu bukan masalah apakah itu benar atau tidak. Masalah utama terletak pada inti pertanyaan itu sendiri. Seorang Battle God Inheritor tidak serta-merta membantai setiap Demon Lord Inheritor yang datang dalam pandangan mereka. Ini hanya akan terjadi jika Raja Iblis yang mereka temui jahat dan berpotensi membahayakan orang lain. Memikirkannya dari sudut pandang yang jujur, baik Dewa Pertempuran dan Raja Iblis berbagi hubungan timbal balik satu sama lain. Sampai batas tertentu, keberadaan yang pertama akan mewakili keberadaan yang terakhir. Inilah yang menjaga keseimbangan hukum surgawi. Dunia terbentuk dari banyak elemen, pria, wanita, orang baik, orang jahat, orang yang melakukan perbuatan baik, dan orang yang memiliki niat jahat terhadap orang lain. Di antara semua orang ini, hanya mereka yang memiliki hubungan yang berlawanan satu sama lain yang secara tidak langsung akan membantu satu sama lain tumbuh. Ini mirip dengan hukum rantai makanan. Selama waktu ini, King Sui juga berhasil menyelamatkan dua dewa pertempuran agar tidak jatuh ke dalam kematian mereka. Di antara keduanya, salah satunya adalah Dewa Pertempuran Pisau Harimau. Saat itu, ketika King Sui dituduh dan diragukan oleh yang lain, dia tidak pernah bermaksud untuk berdebat dengan mereka tentang hal itu. Bahkan, dia tidak merasa perlu. Selama dia tidak bersalah, itu akan terbukti dengan waktu. Dengan semua itu dikatakan, dengan ranah yang telah dicapai King Sui saat ini, tidak ada yang lebih berarti baginya lagi. Tanpa dia sadari, King Sui telah berada di Istana Surgawi untuk waktu yang lama. Sekarang, dia telah secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Karena itu, dia merasa bahwa akan menjadi ide bagus untuk mengajak Yin Tong dan yang lainnya bergabung dengannya untuk lebih memperkuat Istana Surgawi. Sementara itu, mereka juga dapat menikmati sumber daya yang tersedia di dalam istana. Tidak butuh waktu lama bagi King Sui untuk bolak-balik di antara tempat-tempat ini. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali. Untuk saat ini, situasi di sini bisa dikatakan stabil. Sekarang, Zhang Yue juga sudah bisa berdiri sendiri. Aku akan keluar. Selain membantu pasien mendiagnosis penyakit mereka, Anda tidak boleh mengabaikan mempelajari keahlian medis yang lebih maju. Tentang muridnya ini, King Sui tidak memiliki keluhan tentang dia. Dia hanya sedikit lebih rendah dari King Qi. Tuan, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Semoga perjalanannya aman. Zhang Yue berkata, merasa enggan untuk berpisah dengan King Sui. King Sui menyapa Dewa Pertempuran Emas Senior dan yang lainnya. Tanpa harus mengatakannya, dia juga menyapa Bei Huang Fan dan menyuruhnya untuk lebih sering mampir ke Imperial Cuisine Hall. Sebelum dia pergi, dia memberinya banyak bahan. Namun, wanita ini adalah seorang vegetarian, meskipun tidak ekstrim. Dia hanya kebetulan makan daging lebih jarang. Paling-paling, dia hanya akan mengkonsumsi makanan laut. 5 elemen bendera surgawi. King Sui tiba di kota Dazang. Setelah itu, dia kembali ke Gua Surgawi yang terletak di domain es utara. Ini karena dia siap mengunjungi gadis-gadis di Laut Utara. Mengingat bahwa Muyun Qingge adalah dewa pertempuran menembak matahari, tidak jelas apakah dia akan pergi ke Istana Surgawi,
jadi, King Sui ada di sini untuk mengkonfirmasinya. Yin Tong, Lan Lingfeng, dan yang lainnya, di sisi lain, berangkat ke kota Linhai. Mengingat sudah berapa lama sejak mereka meninggalkan rumah, mereka merasa perlu untuk memeriksakan diri dengan keluarga mereka. Yin Tong dan Ling Fei juga pergi ke klan Lan bersama dengan Raja Barbar. Yin Tong, Lan Lingfeng telah lama tinggal di Imperial Cuisine Hall ini. Secara alami, mereka ingin mengunjungi Yunyang dan Tian Yi. Hari ini, King Sui sedang dalam perjalanan terpisah dengan mereka. Dia mengatakan kepada mereka untuk menunggunya di aula dan setelah beberapa saat, dia akan pergi dan mencari mereka sendiri. Laut Utara. Sampai sekarang, Istana Raja Laut Matahari Terbenam sudah berada di dalam Laut Utara. Sudah selamanya sejak terakhir kali dia datang ke sini. Dengan kekuatan Ye Jiange dan King hanya saat ini, mereka cukup kuat untuk mendominasi suatu area. Jadi, tidak ada banyak yang harus dia khawatirkan. Selain itu, dia juga telah mengajukan permintaan ke Kekaisaran Konfusianisme besar untuk membantu menjaga mereka untuknya. Orang tua dari klan Xia memiliki kekuatan yang layak. Satu-satunya masalah adalah bahwa Kekaisaran Konfusianisme besar belum menyebarkan kekuatan mereka ke Laut Utara. Jika sesuatu terjadi, mereka kemungkinan besar tidak dapat memberikan bantuan besar. Atau, dia mungkin bisa membiarkan orang-orang di Istana Raja Laut Matahari Terbenam bersembunyi di dalam kerajaan Konfusianisme besar. Pada saat itu, King Sui juga hanya menyarankan ide seperti itu. Dia merasa bahwa itu akan membuatnya merasa lebih aman jika dia melamarnya. Jika Istana Raja Laut Matahari Terbenam memutuskan untuk tidak bergerak menuju bagian laut yang lebih dalam, dengan kekuatan mereka saat ini, hampir tidak ada kekuatan di sekitar daerah itu yang mampu menggoyahkan posisi istana. Jauh di lubuk hati, King Sui sangat rindu rumah sehingga dia berharap bisa tiba di Istana Raja Laut Matahari Terbenam saat ini. Dengan kecepatan King Sui, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di Sunset Sea King Palace. Dia menghela nafas lega saat melihat Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Itu tampak sama seperti sebelumnya. Dari sini, dia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar besar terjadi selama ketidakhadirannya. Hal pertama, yang muncul di hadapannya ketika dia berjalan ke pintu masuk, adalah anak nakal. Bocah itu tampak seperti patung seni. Kecantikannya dapat dibandingkan dengan seorang gadis kecil, tetapi King Sui dapat mengatakan bahwa dia adalah laki-laki. King Siu. Bocah itu tampak terkejut melihat King Sui. Setelah berpisah begitu lama, dia tidak bisa lagi mengenali King Sui. Meskipun sepertinya sudah selamanya sejak King Sui mengunjungi tempat ini, sebenarnya, hanya 2 tahun telah berlalu. Sekarang, King Siu sudah berusia 3 tahun. Siu petik terbalik R. Pada saat ini, suara anggun yang luar biasa datang. King Sui mengalihkan pandangannya ke wanita yang mendekatinya. Secara kebetulan, wanita itu kebetulan melihat ke arahnya. Seperti biasa, wanita itu masih mengenakan pakaian polos seputih salju. Sosoknya yang anggun tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun. Temperamen lembut dan halus yang terpancar darinya sudah cukup untuk membuat seseorang terobsesi dengannya. Selama ini, dia selalu diam, membuat orang berpikir bahwa kata marah tidak ada dalam kamusnya. Kecantikannya melampaui pemahaman dan tak tertandingi di dunia ini. Dia tampak terkejut ketika melihat King Sui. Namun segera, ekspresinya digantikan oleh senyum bahagia. Senyum di wajahnya membuatnya terlihat sangat cantik sampai-sampai bisa membuat orang gila. Ibu, King Siu dengan gembira berlari ke Ye Jiange saat dia melihatnya. Ye Jiange membungkuk untuk menggendong bocah kecil itu. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Awalnya, King Sui juga berencana untuk memeluk bocah kecil itu, tetapi dia tidak pernah berharap seseorang akan mengganggunya dan melakukannya di tempatnya. Namun demikian, dia tetap mendekati mereka dengan gembira dan memeluk mereka dengan erat. Anda datang. Ye Jiange tersenyum sambil mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala King Sui. Jiang, aku merindukanmu. Saat King Sui bergerak maju untuk memeluk Ye Jiange, dia merasakan semacam kepuasan yang tak terlukiskan. Siu petik terbalik R, panggil ayah. Ye Jiange berbicara dengan King Siu. Namun, King Siu bahkan tidak repot-repot menatap King Sui. Sebaliknya, dia terus membenamkan kepalanya ke penyangga Ye Jiange. Menanggapi itu, King Sui mengungkapkan senyum canggung. Terakhir kali ketika dia di sini, King Siu masih menempel padanya. Tampaknya sekarang, dinding telah dibangun di antara mereka. King Sui segera mengeluarkan beberapa makanan dan mainan dalam upaya untuk mengubah kesan yang dimiliki bocah kecil itu tentang dirinya. Tidak lama kemudian, King Hanye, Luo Qingcheng, Muyun Qingge dan Qin King semua keluar. Secara alami, mereka senang melihat King Sui.
Dia terus memeluk mereka masing-masing. Muyun Qingge khususnya, bergegas menuju King Sui untuk memeluknya. King Sui juga melihat King Si yang sekarang sudah bisa berjalan. Bocah itu memiliki sosok maskulin, tidak seperti King Hanyei, yang sosoknya lebih condong ke arah yang lembut dan pendiam. Dari fisiknya, King Sui sudah bisa merasakan kekuatan luar biasa dalam dirinya. Jika dia tidak salah, bocah itu pasti akan menjadi jenius di antara para jenius. Bagaimanapun, anak ini lahir dari hasil perpaduan antara 9 Ying dan 9 Yang Bodhis. Setelah bertukar salam konvensional satu sama lain, King Sui melanjutkan untuk memberitahu mereka tentang keberadaannya dan di mana dia akan berada untuk saat ini. Ini termasuk berbicara tentang istana surgawi. Namun, ketika mengatakan tentang siapa yang akan dia bawa, dia hanya menyebut Yin Tong dan yang lainnya, kecuali Muyun Qingge. King Sui, kami telah membuat semua persiapan untuk memindahkan istana Raja Laut Matahari Terbenam lebih dekat ke bagian yang lebih dalam dari Laut Utara. Tempat itu sebenarnya sangat dekat dengan daerah yang Anda sebutkan. Namun, salah satunya ada di darat, sedangkan yang lainnya di dalam lautan. Pada saat ini, King hanya angkat bicara. Secara tidak langsung, Istana Dragon Wolf dan Istana Raja Laut Matahari Terbenam bisa dikatakan telah menyatu menjadi satu, meskipun belum ada kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Setelah beberapa saat berpikir, King Sui mengangguk, ya, ini mungkin berhasil dengan baik. Pada saat itu, ubah saja gelar Anda menjadi Istana Raja Laut dan bentuk aliansi dengan Istana Surgawi. Petik 2. Gadis-gadis itu tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Muyun Qingge bertanya, bisakah saya tinggal di Istana Raja Laut setelah saya bergabung dengan Istana Surgawi? AST 2167 gadis-gadis tiba, pertempuran melawan Kerajaan Seribu Raja. Setelah mendengar kata-kata Muyun Qingge, King Sui tersenyum dan menjawab, saya tentu tidak keberatan jika kaki saya menginjak kedua kubu. Setelah dipikir-pikir, aku merasa lebih baik tinggal di Istana Raja Laut. Muyun Qingge berkata tanpa ragu-ragu. Kamu harus bisa. Saya akan membantu Anda bertanya kepada Tuan Istana. King Sui tahu bahwa Muyun Qingge tidak menyukai lelucon. Karena itu, dia merasa lebih bijaksana jika dia berhenti menggodanya. King Sui, Di Chen, Di King, Yuruyan, Tan Tai Xuan, dan Hai Dongqing berencana untuk datang ke sini. Saya bermaksud mengundang mereka untuk memperkuat kekuatan kita. Pada saat ini, King hanya angkat bicara. Ini mungkin terdengar bagus, tetapi apakah mereka akan benar-benar datang? King Sui bertanya. Awalnya, mereka sudah menunjukkan minat untuk datang. Tapi sekarang Anda sudah dekat, jika Anda bisa meyakinkan mereka tentang hal itu, saya yakin mereka pasti akan datang. King hanya tertawa. Aku tidak akan memaksa kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kalian lakukan. Mereka semua memiliki urusan mereka sendiri untuk diurus. Apakah kamu yakin ini ide yang bagus? King Sui bertanya. Terus terang, untuk mempersiapkan kesempatan seperti itu, mereka telah menemukan ahli waris untuk menggantikan mereka. Dalam ketidakhadiran mereka, orang-orang ini dapat membantu mereka mengawasi sekte. Demikian pula, Istana Raja Laut juga akan perlahan mengumpulkan anggota mereka di sini. Apakah itu terdengar baik-baik saja bagimu? Tanya King Hanyei, melemparkan pandangan penuh harap ke arah King Sui. Tentu saja, sebelum ini, saya juga telah berbagi pemikiran seperti ini. Namun, masalah utamanya adalah saya terus bergerak ke sana kemari, dan kekuatan yang Anda masing-masing miliki tidak cukup bagi Anda untuk menaklukkan dunia. Jadi, saya percaya akan lebih aman jika kalian tinggal di tempat yang lebih jauh. King Sui mengakui kekhawatirannya. Saya telah mempertimbangkan hal-hal ini juga. Tetapi Anda mungkin tidak memperhitungkan bahwa Sister Jiange sangat kuat. Selain itu, masing-masing dari kita juga meningkat dengan cepat. Bukan itu saja, kami masih memiliki formasi yang Anda berikan kepada kami dan yang paling penting, kami tidak akan mencoba memprovokasi siapapun tanpa alasan apapun. King hanya menanggapi dengan senyum percaya diri. Yah, bagaimanapun juga, di mata seorang pria, wanita cantik tidak berbeda dengan harta yang berharga. Dengan kalian semua bersama-sama di satu tempat, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan datang dengan ide buruk terhadap kalian semua? King Sui tersenyum. Sebagai informasi, kita tidak bisa dipusingkan dengan begitu mudah. Tapi saya akan membiarkan Anda membuat panggilan terakhir. King hanya menyerahkan masalahnya kepada King Sui. King Sui segera mulai merenungkan masalah ini dan segera, dia menemukan solusinya. Jika tidak apa-apa denganmu, saya percaya bahwa kita bisa mendapatkan beberapa dari mereka di sini terlebih dahulu. Namun kita harus berhati-hati dan memastikan tidak terlalu banyak yang datang sekaligus.
Kami akan menunggu sampai kekuatan kami lebih stabil, dan kami mampu berdiri di atas tanah kami sendiri terlebih dahulu. Hanya dengan begitu kami dapat lebih memusatkan kekuatan kami di sekitar area ini. Namun, itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu mengurus masalah keluarga kita. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di sana, saya percaya bahwa setiap orang pasti telah membangun fondasi yang baik dan terbiasa dengannya. King Sui tidak berniat membuat ibunya pindah secara permanen bersama mereka. Di masa depan, dia bisa mengunjungi mereka kapanpun dia mau. Atau, dia juga bisa membawa mereka ke sini untuk tinggal selama beberapa hari. King hanya mengangguk, tentu, kenapa tidak? Setelah setengah bulan, Di Chen dan yang lainnya datang. Yang mengejutkan King Sui adalah mereka sudah lama bersiap untuk hari ini. Namun demikian, dia masih sangat senang melihat mereka mengingat sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bersatu kembali. Itu sampai pada titik di mana mereka bahkan mulai menemukan wajah satu sama lain agak asing. Mata Di Chen tampak sama mendalamnya seperti sebelumnya. Sampai sekarang, dia yang pernah menjadi Misty Hall Misty, masih mampu membuat orang terpesona dengan matanya. Kali ini, mereka bisa meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Dengan begitu banyak orang di rumah dan anak-anak bertambah besar, mereka dapat mulai berkultivasi di antara mereka sendiri. Dengan Ye Huangguwu di King Clan, King Sui tidak bisa tidak merasa lebih lega. Dan saat ini, ada juga dua orang tua yang mengawasi rumah dan membimbing generasi muda melalui budidaya mereka secara teratur. King Sui memeluk Di Chen, wanita yang menjadi agak jauh dengannya. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, hubungan mereka akhirnya membuahkan hasil. Namun, untuk sebagian besar waktu, mereka dipisahkan satu sama lain. Chen petik terbalik apakah kamu merindukanku? Iya, bagian mana dari diriku yang paling kamu rindukan? King Sui tersenyum dan mengajukan pertanyaan nakal. Pertanyaan yang baru saja diajukannya bisa mewakili banyak makna. Namun demikian, Di Chen memeluknya dengan erat dan menjawab, setiap bagian dari dirimu. Apakah Anda melewatkan bagian khusus saya ini? King Sui berbisik ke telinganya saat dia mulai mendorong pinggul bawahnya ke arah perutnya. King Sui bisa merasakan getaran di seluruh tubuh wanita di penjepitnya. Saat dia merasakan kehangatan tubuhnya, dia segera mencondongkan tubuh ke depan untuk mencium bibirnya. King Sui, kamu bias. Anda tidak pernah repot-repot mencium kami ketika Anda pertama kali bersatu kembali dengan kami, dan Chen petik terbalik adalah satu-satunya yang mendapat perlakuan khusus seperti itu. Jika ini sudah terjadi pada saat kalian bertemu satu sama lain, kami tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya di malam hari. King hanya tersenyum saat dia menggoda pasangan itu. King Sui mengungkapkan senyum canggung. Tanpa diragukan lagi, wanita ini sama nakalnya dengan Huoyun Liuli. Sepertinya jika tidak ada orang luar, maka tidak akan ada batasan untuk hal-hal yang dia katakan. Selain itu, ketika keduanya sendirian, dia bisa menyenangkan King Sui seperti yang lainnya. King Sui memeluk Di King dan memberinya ciuman serupa. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama pada Tantai Xuan, Yuruyan, dan Hai Dongqing. Tanpa pertanyaan, King Sui menikmati momen terbaik dalam hidupnya di malam hari. Namun, agar itu terjadi, dia juga harus memiliki tubuh yang tangguh. Tapi jangan khawatir, fisik 9 yang emas adalah aset terbaik yang bisa dimiliki King Sui dalam hal ini. Oleh karena itu, daripada mencemaskan apakah dia bisa menyenangkan mereka atau tidak, perhatian utamanya seharusnya hanya pada apakah dia punya cukup waktu untuk melakukannya atau tidak. Ciuman King Sui mendarat di leher Di Chen dan bergerak turun ke Nya yang menggembung. Sementara kepalanya terkubur di dalamnya, gerakan tangannya juga menyebabkan Di Chen terus-menerus gemetar. Saat dia menggerakkan tangannya ke bawah, dia menyadari bahwa bagian bawah tubuhnya sudah basah. Sepertinya Chen petik terbalik kita mungkin sedikit lepas kendali. King Sui tersenyum saat dia berbisik di telinganya. Dengan King Sui di sampingnya, Di Chen sudah bisa menafsirkan kata-katanya. Didorong oleh rasa malu, dia segera membenamkan kepalanya ke dada King Sui. Menanggapi hal itu, King Sui menaikinya dan menyusup ke bagian tubuh bawahnya yang hangat dan basah. Saat itu terjadi, dia mulai melakukan latihan yang akan dilakukan setiap pria dengan wanita. Proses migrasi tidak terlalu sulit tetapi juga tidak mudah. Istana Raja Laut adalah yang pertama bergerak. Setelah menemukan lokasi yang baik, mereka mulai bermigrasi perlahan satu demi satu. Sampai sekarang, King Sui dan para gadis telah tinggal di Imperial Cuisine Hall kota Linhai. Ketika mereka tiba, Yin Tong dan yang lainnya juga hadir. Pada saat Lan Lingfeng melihat gadis-gadis di sekitar King Sui, dia mengacungkan jempolnya. King Sui mengabaikannya dan dengan senang hati berbagi dengan Yun Yang dan Tian Yi tentang hal-hal yang telah terjadi.
Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu, oleh karena itu, wajar jika mereka memiliki banyak hal untuk dikejar. Sampai sekarang, Imperial Cuisine Hall telah menjadi tempat yang layak. Itu adalah kekuatan yang besar, yang di kota Linhai diambil alih oleh klan Lan. Kekaisaran Konfusianisme besar juga memiliki satu di dalam wilayah mereka di bawah perlindungan. Jadi, tidak ada yang benar-benar berani menyentuh aula itu sendiri. Selain itu, Tian Yi adalah tabib ajaib paling populer di sekitar sini. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan tetap sehat selamanya? Jadi, wajar saja jika orang ingin mati-matian menjalin hubungan dekat dengan Imperial Cuisine Hall. Pada hari kedua, King Sui pergi menemui Pak Tua Xia sendirian. Ketika dia pertama kali melihatnya, lelaki tua itu mengerutkan alisnya, tetapi ekspresinya segera berubah bahagia ketika dia melihat King Sui. King Sui. Datang. Kamu datang di waktu yang tepat. Pak Tua Wen Jian juga hadir. King Sui tersenyum ketika dia menyapa lelaki tua itu. Halo, kakek. Bagus. King Sui, sampai sekarang, aku bisa merasakan kekuatan yang tak terukur di dalam dirimu. Wen Jian berkata dengan gembira. Ketiganya duduk di meja teh dan tanpa penundaan lebih lanjut, lelaki tua dari klan Xia melanjutkan dengan mengatakan, kakek tua dari kerajaan Seribu Raja telah menerobos. Kekaisaran Seribu Raja. King Sui gagal memahami apa yang dia katakan. Selama ini, kakek tua itu adalah sainganku. Begitu dia menerobos, itu berarti 1/5 dari kekaisaran Konfusianisme besar harus dibagi kepada mereka, dan hanya sebagian kecil dari tanah yang terhubung dengan kekaisaran Seribu Raja. Orang tua Xia Klan berkata dengan nada tidak senang. King Sui memahaminya dengan baik. Ini adalah cara untuk menekan lawan. Dengan mereka menjadi saingan, terobosan ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan kekuatan barunya kepada saingannya. Namun, karena telah dikatakan bahwa mereka telah berbagi hubungan ini untuk waktu yang lama, itu berarti bahwa kerajaan Seribu Raja tidak akan mencoba untuk mengambil keuntungan penuh segera. Alasannya adalah jika suatu hari, pihak lawan menjadi lebih hebat, mereka tidak akan ragu untuk membalasnya. Sebenarnya, tidak ada artinya bagi saya untuk berbagi bagian kecil dari tanah yang sangat besar, tetapi perhatian utama saya ada di wajah saya. Jika saya membagikannya, saya akan merasa sangat memalukan bagi nama saya sendiri. Orang tua dari klan Xia mengungkapkan senyum pahit. Apa yang akan mereka lakukan jika kita menolak untuk berbagi tanah? King Sui tersenyum. Mereka akan mengirimi kami surat tantangan. Demikian pula, akan memalukan jika tidak ada yang menerimanya. Tujuan utama mereka bukanlah tanah, tujuan utama mereka adalah mempermalukan kerajaan Konfusianisme besar. Kata orang tua dari klan Xia. Kalau begitu, ambillah. Saya akan menjadi perwakilan untuk bertarung. Petik 2.